Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Dan tema yang saya berikan pada pagi hari ini adalah prinsip dasar dalam memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penginjilan adalah tugas gereja yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh. Penginjilan dilakukan upaya memberitakan kabar baik tentang pengampunan dosa yang ada dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Ia memberi perintah yang jelas dan tegas kepada para muridnya terkait dengan pemberitaan Injil. Dia mengatakan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 di sana katakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, karena itu bagi orang Kristen pemberitaan Injil adalah sangat penting, karena tanpa Injil pasti binasa. Paulus memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara, dalam ayat Alkitab yang kita baca ini adalah uraian tentang perkembangan Injil melalui pelayanan Paulus dan Barnabas di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Injil terus maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Namun ada perlawanan di antara orang-orang yang tidak menerima Injil itu. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di Derbe, Ikonium dan Listra dan ke Antiokhia. Setelah mereka melakukan pelayanan yang sangat luar biasa. Nah, saudara, apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang menerima Injil itu? Saudara, dalam nats yang kita baca ini ada 3 tindakan yang harus kita miliki dalam memberitakan Injil. Yaitu yang pertama yang Paulus lakukan. Yang pertama yang harus kita teladani dari Paulus adalah yang pertama menguatkan hati para murid yang baru dimenangkan di Derbe dan di beberapa kota lainnya. Nah, Paulus menguatkan hati para murid yang baru percaya, yakni untuk menanamkan pada murid-murid apa yang pantas untuk meneguhkan mereka. Orang yang baru percaya mudah dikoncangkan dan mudah goyah oleh perkara-perkara kecil. Mereka juga mudah tergoda untuk mendapatkan jabatan. Mungkin mereka bisa saja memegang teguh pada adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Mereka juga akan mendapat ancaman dari orang-orang yang tidak menerima Injil. Pastinya ada kebencian terhadap mereka. Mereka juga mudah ikut arus karena tidak tahu apa-apa tentang Injil dan juga karya Kristus dalam kayu salib. Oleh karena itu, kedua rasul yaitu Paulus dan Barnabas datang untuk menguatkan mereka dan juga memberitahu mereka bahwa mereka berdiri atas firman Allah dan anugerah Allah yang benar. Dan oleh sebab itu mereka harus berdiri di atas firman-Nya dan yakin bahwa tidak ada yang membahayakan mereka selain kehilangan bagian di dalam Kristus Yesus. Apapun pencobaan yang mereka alami akan mendapatkan kekuatan daripada yang ilahi, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah sumber kekuatan yang memberikan kemenangan. Paulus yakin bahwa Yesus menguatkan mereka. Dan Paulus ingin jemaat yang sudah bertekad untuk menerima Injil harus teguh dalam tekad itu. Kenapa Paulus dan Barnabas ini menguatkan murid-murid yang baru percaya itu, saudara yang diberkati Tuhan? Orang yang baru bertobat perlu dikuatkan. Yang pertama, yang sudah ditanam harus berakar. Dan selain daripada itu adalah sudah menjadi tugas dari hamba-hamba Tuhan untuk meneguhkan orang-orang yang kudus, orang-orang yang sudah menerima Injil, orang-orang yang sudah diinsapkan. Dan peneguhan yang benar adalah peneguhan di dalam hati. Peneguhan yang sejati akan datang dari yang ilahi, yaitu Yesus Kristus. Anugerah yang melampaui akal menguatkan hati dan pikiran mereka.
Jika Tuhan bertindak, siapakah yang akan melawan kita? Atau siapa yang jadi lawan kita? Tidak ada, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, kita akan tenang. Walaupun ada banyak goncangan, ada banyak hal yang perlu kita alami, tetapi ketika kita bersama Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya dipanggil untuk saling menguatkan, saling menasihati, dan juga saling mendorong satu sama lain dalam memberitakan Injil. Saudara, yang kedua, prinsip yang kedua dalam memberitakan Injil adalah menasihati murid-murid yang sudah dimenangkan melalui pemberitaan Injil. Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus dan Barnabas menasihati mereka supaya mereka itu bertekun di dalam iman. Paulus dan Barnabas mau mengingatkan mereka sudah menjadi baik kewajiban atau ketekunan mereka untuk mengikuti Yesus, untuk tetap percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Siapa yang beriman perlu bertekun dalam iman. Setiap orang yang tergoda untuk murtad perlu senantiasa ditekankan untuk bertekun. Yang perlu mereka tekankan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Dan setiap orang yang mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus akan mengalami penganiayaan. Mereka harus melakukan apa yang menjadi bagian mereka, sebab Dia mengatur umat manusia dalam kedaulatannya. Tuhan sudah menentukan bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus akan diniaya. Dia mengatur dalam kedaulatannya setiap orang yang memikul salibnya akan diniaya. Ketika kita memberi diri untuk mengikut Kristus, kita akan mengalami banyak hal. Oleh karena itu, untuk mengikut Yesus bukan dengan paksaan, bukan dengan kata orang, atau bukan dengan paksaan dari orang, tetapi dengan sukarela. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita saling menasihati dalam setiap kehidupan kita? Karena nasihat itu sangat penting dalam menjalani hari-hari ini, karena banyak hal yang akan kita alami. Oleh karena itu, setiap orang percaya memang memberikan nasihat itu adalah suatu karunia. Tetapi ketika kita benar-benar meminta kepada Tuhan, meminta karunia daripada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Karena orang yang baru percaya, orang yang baru beriman kepada Tuhan perlu dinasihati. Saudara, prinsip yang ketiga dalam memberitakan Injil adalah menetapkan penatua-penatua bagi jemaat yang dirintisnya. Itu dilihat di ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua atau majelis-majelis. Nah, sekarang pada kunjungan yang kedua ini, kedua rasul itu mengatur mereka, mengelompokkan mereka ke dalam kumpulan-kumpulan ibadah di bawah bimbingan seorang hamba Tuhan yang tetap, dan dibedakan antara mereka yang diajar dalam firman Tuhan dan mereka yang mengajar. Jadi mereka yang mengajar ini pastinya sudah dewasa dalam iman dan juga sudah memiliki pengetahuan yang benar tentang Alkitab, memiliki pengetahuan yang luas tentang Alkitab. Setiap orang yang mempunyai setiap jemaat itu mempunyai pemimpin atau mempunyai majelisnya masing-masing. Oleh karena itu, saudara yang diberkati Tuhan, yang bertugas untuk berdoa bersama-sama anggota jemaat, ia juga harus berkhotbah kepada mereka dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan untuk menyampaikan semua ketetapan yang tertulis dalam Injil. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apa yang perlu kita lakukan dalam memberitakan Injil? Yang harus kita lakukan adalah memuridkan orang lain dan juga mengkaderkan orang, supaya ada pemimpin dalam suatu jemaat yang kita rintis. Menetapkan majelis sangat penting dalam suatu gereja, karena majelis adalah alat Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan terhadap umatnya, dan juga dalam pelayanan lainnya
dia juga bisa terlibat atau berperan aktif dalam memperluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang menjadi kesimpulan pada khotbah saya pada pagi hari ini adalah yang perlu kita lakukan dalam setiap kehidupan kita adalah menguatkan hati orang yang baru percaya atau jemaat yang ada dalam suatu jemaat. Kemudian kita juga saling menasihati, dan juga kita menetapkan atau kita harus memiliki penatua-penatua atau pengurus jemaat yang bisa bertanggung jawab untuk berjemaat dalam suatu gereja. Oleh karena itu saudara, demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.